pertama kali pun memutuskan untuk apakah saya mau melanjutkan kehidupan saya untuk menjadi seorang imam, itu juga ada pertanyaan besar. Apakah bisa seorang difabel menjadi seorang imam? Di balik setiap panggilan hidup yang luhur tersembunyi cerita tentang pergulatan jiwa yang tak terucap. Seperti aliran sungai yang mencari jalannya di antara bebatuan, begitu pula Romo Kosmas Christian Timur PR, seorang imam diosesan Keuskupan Agung Semarang, menemukan alurnya sendiri menuju altar yang kudus. Ia adalah sosok yang dalam keterbatasannya meneguhkan iman yang tak terbatas, membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada ketulusan hati, bukan pada kesempurnaan raga. Dulu menjadi cita-cita masa kecil, pengen menjadi seorang imam, tapi kemudian ini menjadi hilang ketika sudah kuliah, bekerja, dan sebagainya. Pada saat ketika pertama kali pun memutuskan untuk apakah saya mau melanjutkan kehidupan saya untuk menjadi seorang imam, itu juga ada pertanyaan besar. Apakah bisa seorang difabel menjadi seorang imam? Saya rasakan bahwa Tuhan sedemikian baiknya dengan saya. Tuhan sedemikian memberkati hidup saya, sehingga perjalanan saya menjadi seorang imam ini akhirnya menjadi perjalanan yang bermuara. Dulu kan perjalanannya bisa tidak ya, ternyata Tuhan berikan kesempatan, jadi ada keharuan yang luar biasa untuk hidup saya. Romo Christian, terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini untuk diunjukkan kepada Allah. Hayatilah apa yang kau perbuat, selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Bapak Uskup juga. Di Paroki Santa Teresia Jombor, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang menjadi bagian dari Keuskupan Agung Semarang, Romo Oot, panggilan akrabnya, hadir sebagai figur yang membawa terang bagi mereka yang haus akan cinta dan pengharapan. Bukan sekedar seorang pemimpin rohani, tetapi juga seorang pengemban kasih yang menjelma dalam setiap langkahnya, meskipun langkah itu diiringi dengan keteguhan sepasang krek yang menopangnya. Di sanalah di antara doa-doa yang mengalun lembut, ia menorehkan makna keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Tinggal bersama dengan Romo Christian itu saya mulai sejak beliau diakon. Sejak beliau diakon, terus beliau memang difabel dengan krek itu, sehingga secara khusus memang untuk kamarnya di bawah, untuk misa, untuk pelayanan itu tidak ada masalah. Beliau masih bisa sangat mandiri, juga bepergian dengan roda tiganya itu. Selama 2,5 tahun dengan diakon tadi, bersama dengan Romo Christian ini, lalu saya bisa menimba kekuatan bahwa beliau dengan keterbatasannya itu tadi menyediakan diri untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan dan sesama, menjadi seorang imam. Dan ini selalu mengharukan bagi saya. Yang lain, yang sehat, yang secara fisik kuat itu, kenapa sih kok nggak jadi imam? Tapi yang beliau seperti ini memberikan dirinya gitu. Lalu saya sendiri juga tertantang, ada yang memberi kekuatan gitu ya, ketika melihat dengan segala keterbatasannya tetapi bersemangat untuk pelayanan.
Sebelum menemukan jalan menuju seminari, ia telah melewati lorong-lorong kehidupan yang berliku. Keluarganya ibarat akar pohon yang menghujam kuat ke bumi, memberikan fondasi cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan. Mereka dengan tangan-tangan yang selalu terbuka menjadi saksi atas tekad dan keteguhan Romo Oot untuk menjadi sakramen hidup bagi sesamanya. Iya. Akhirnya kalau berbicara soal ini, saya tidak akan menjadi seperti sekarang kalau tidak ada keluarga saya yang hebat. Jadi kadang-kadang orang mengatakan bahwa, wah Romo itu hebat ya. Tapi saya mengatakan bukan saya yang hebat. Yang hebat itu bapak ibu saya, keluarga saya, kakak-kakak saya, keluarga besar saya. Karena merekalah yang sedemikian kuatnya untuk kemudian memberikan kekuatan mereka ini kepada saya yang sering sekali dianggap lemah ini untuk kemudian mampu menjalani kehidupan saya. Saya kadang tidak bisa membayangkan kalau misalnya bapak saya tidak, bapak saya mempunyai rasa yang malu. Kok anakku cacat, terus kemudian saya tidak diajak untuk mengembangkan apa yang saya miliki. Ketika ibu juga demikian, ketika keluarga besar tidak memberikan support ini, saya tentu tidak akan menjadi seperti sekarang. Tetapi ketika semua bapak, ibu, kakak, keluarga besar ini yang kadang-kadang menjadi kekuatan untuk saya. Sedari kecil mereka tidak menganggap saya orang yang cacat. Cuma berbeda. Jadi apapun saya lakukan sama seperti yang lainnya. Bahkan ketika sekolah pun saya sama. Ketika yang lainnya mengembangkan bakatnya, saya juga diberikan kesempatan itu. Maka kalau bicara soal panggilan, saya selalu mengatakan bahwa panggilan saya ini bukan panggilan saya sendiri, tapi ini panggilan keluarga. Hidup menjadi seorang imam di daerah pedesaan tentu punya tantangan tersendiri. Dengan motor roda 3 yang selalu menemani perjalanannya, Romo Oot melayani umat dengan penuh sukacita. Saya hanya mendengar, maksudnya ada Romo dulu belum jadi Romo ya, diakon. Itu difabel tapi sangat berbakat, karena Romo punya suara yang bagus, terus suka ngajarin nyanyi seperti itu. Terus sampai di sini juga awalnya kan juga belum jadi Romo, masih diakon, tapi juga ya kita senang aja sih. Di sini juga kita punya anak-anak berkebutuhan khusus, jadi ada Romo yang berkebutuhan khusus gitu, kita malah seneng, nggak ada gimana-gimana gitu juga nggak ada. Kalau di gereja sendiri ya, Romo kan juga orangnya supel, tapi meskipun berkebutuhan khusus, Romo juga kayaknya melakukan semuanya juga kayak biasa aja, juga nyuci baju juga, terus sama anak-anak juga deket, sama Mudika juga deket, terus sama anak-anak di kelompok bermain juga deket. Setiap pagi kita kalau Romo mau pergi, kita juga menyapa, anak-anak seneng. Kalau saya justru merasa bangga dan haru karena ada seorang Romo Oot yang difabel bisa punya cita-cita menjadi Romo dan akhirnya juga bisa tertabis, itu malah bisa menjadi suatu dorongan untuk umat lain yang fisiknya masih utuh tapi kadang-kadang malah tidak punya niat untuk jadi imam. Itu bisa Romo mungkin bisa jadi contoh ya buat umat yang lainnya. Seminari kok bisa menerima Romo yang berkebutuhan khusus. Saya malah terharu. Ngatasi piyayi difabel kersa dadi Romo, dan Romo-romo yang lain itu menerima apa adanya. Tapi semangatnya Romo Oot yang membuat saya bangga, dan saya bisa mengenal Romo Oot sampai sekarang itu, saya malah hatiku ternyuh gitu loh Mas. Saya umpamanya punya anak laki-laki, tak dorong jadi Romo seperti Romo Oot itu gitu loh. Dan Romo Oot itu semangatnya tidak pernah kendor untuk OMK, untuk anak-anak kecil. Seperti itu Mas. Ya, saya sendiri kan jadi prodiakon. Dalam pertemuan prodiakon, terus waktu gladi bersih kalau ada
acara misa besar gitu, hari raya, itu ternyata Romo itu orangnya disiplin sekali. Keputusan untuk menjadi seorang imam bukanlah perjalanan yang bebas dari cobaan. Namun di balik setiap pilihan, ada keheningan doa yang menghiasi malam-malam penuh pergumulan. Di tengah keraguan dan juga ketidakpastian. Semua perjalanan hidup saya itu Tuhan atur baik sekali. Justru saya merasakan bahwa saya orang cacat, saya difabel adalah ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang imam. Justru itu muncul hidup saya di balik titik terendah saya adalah pada saat saya memutuskan untuk saya akan menjadi seorang frater. Saya akan menyerahkan diri saya kepada gereja. Ini titik terendah saya. Karena kembali, baru kemudian dalam pemikiran saya memunculkan apa ya bisa, apa ya mampu. Saya difabel loh. Nek kemarin mungkin hidup saya bisa cuek dengan ada orang memandang seperti apa toh tidak di depan saya. Tetapi sekarang ketika saya pada saatnya nanti kalau misalnya gitu ketika dulu mau memutuskan saya menjadi seorang imam, saya harus di depan orang banyak, saya memimpin mereka. Apakah saya memiliki keberanian itu menjadi seorang imam? Jadi titik terendah saya justru pada saat itu. Tapi kemudian saya saat itu cuma ingin mengatakan dengan satu kalimat yang selalu disampaikan oleh bapak saya untuk kami anak-anaknya. Apa yang kau terima dari Tuhan adalah yang terbaik bagimu, maka saya selalu mengatakan oke, keadaan apapun ini terbaiknya Tuhan. Kehadiran Bapak Paus Fransiskus di Indonesia membawa sebuah pesan yang begitu kuat, yaitu semua manusia sama di hadapan Allah. Hal ini juga ditunjukkan saat Bapak Suci menghadiri pertemuan dengan organisasi penerima amal di gedung KWI. Romo Oot ada di tengah-tengah mereka dan secara langsung berjumpa dengan Bapak Suci. Saya kalau berbicara soal itu masih emosional sampai saat ini karena sesuatu yang luar biasa untuk saya sendiri. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan bertemu langsung dengan beliau. Air mata saya tidak bisa berhenti mengalir. Karena apa? Karena saya cuma ingin melihat bahwa ini loh, seorang pemimpin kita, seorang yang penuh kasih, mau bertemu, meluangkan waktu, berkunjung dengan teman-teman, dengan kami, yang kadang-kadang dianggap sesuatu yang buat apa sih, yang nggak penting dan sebagainya. Mungkin kalau saya, dengan posisi saya sekarang menjadi seorang imam, orang memiliki ada Romo Christian, ada Romo Oot. Tapi teman-teman yang lainnya yang kadang-kadang, iki sapa to? Ini apa sih? Ini buat apa sih ada di sini? Dan sebagainya. Tapi ketika Bapak Paus datang dengan sapaannya, mau berputar menyalami kami satu persatu, disinilah keterbukaan, disinilah kasih, disinilah penerimaan. Dalam kehidupan kita tentu penerimaan ini menjadi sesuatu yang sering menjadi sesuatu yang berat. Karena ketika kita melihat seseorang atau sesuatu yang berbeda dari pemikiran kita, sering sekali kita kemudian menghindar atau tidak mau. Tetapi Bapak Paus meluangkan waktu untuk itu. Setengah jam, tapi buat saya itu luar biasa. Beberapa hari kemudian saya ceritakan ini di homili. Saya pada saat bercerita itu kembali dengan air mata saya karena saya tidak bisa membendungnya. Dan saya merasakan bahwa dari cerita saya, umat juga merasakan kekuatan itu. Banyak yang kemudian berkata, Romo matur nuwun, Romo terima kasih untuk ceritanya karena kami juga dikuatkan karena itu. Jadi pertemuan dengan Bapak Paus kemarin juga menguatkan saya sebagai seorang difabel yang pertama. Dan yang kedua, menguatkan saya sebagai seorang imam. Belajar dari beliau bagaimana terbuka dan menerima siapapun. Gereja sebagai pelayan kasih Kristus memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menciptakan komunitas yang inklusif di mana setiap individu tanpa terkecuali merasa dihargai, diterima, dan dicintai. Romo Oot terkasih, karena kamu kami bisa berharap. Tuhan membawa saya pada pelayanan ini, bahwa setiap orang mempunyai
kesempatan untuk melakukan sesuatu. Bahwa setiap orang mempunyai anugerahnya masing-masing, mempunyai berkatnya masing-masing. Maka ketika kita berbicara tentang teman-teman difabel, ketika orang tua semakin menutup, mereka juga akan tertutup. Ketika kemudian mereka menyembunyikan mereka dari banyak orang yang lain, mereka seperti tidak menerima anugerah Tuhan. Setiap pribadi itu menjadi perantara berkat. Maka untuk teman-teman atau keluarga-keluarga yang sampai saat ini mungkin masih menyembunyikan atau tidak menunjukkan, masih malu mengakui bahwa memiliki keluarga difabel, saya cuma ingin mengatakan mereka itu berkat panjenengan, mereka itu berkat Anda. Maka bersama mereka panjenengan akan lebih menjadi berkat, menjadi sesuatu yang menguatkan hidup panjenengan. Maka teman-teman ataupun teman-teman difabel yang mungkin melihat ini, saya ingin mengatakan juga bahwa hidup kita ini anugerah. Maka lakukanlah yang terbaik.